Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial PHP. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan for each di control structures, kita akan membahas materi yang cukup penting terlebih dahulu, yaitu array. Oke, seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu materinya di dokumentasi resmi PHP. Silakan teman-teman buka brosurnya dan kunjungi php.net/manual/in. Saya akan jelaskan terlebih dahulu kepada kalian, baru nanti kita akan praktekkan agar teman-teman lebih memahami. Array ini adalah bagian dari tipe data ini ya. Nah, di tipe data ini ada yang namanya tipe data array. Kenapa saya ajarkan kalian array terlebih dahulu? Karena array ini memiliki hubungan yang erat dengan pembahasan for each di control structure. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan for each di control structure, teman-teman sudah harus menguasai yang namanya array. Kita akan baca-baca terlebih dahulu, saya akan jelaskan kepada kalian. Oke, kita mulai dari sini ya penjelasannya. Nah, di sini katanya array ya di dalam PHP itu sebenarnya adalah suatu peta atau sebuah peta yang terurut ya. Ini berdasarkan keterangan di sini. Nanti akan kita sederhanakan bahasanya. Kemudian katanya di sini ya, map tadi atau peta tadi itu memiliki value dan key ya. Jadi dia memiliki value dan key. Di dalam pendekatan sehari-hari ya, untuk array ini di kehidupan kita, di kehidupan yang nyata, array itu kalau kita ibaratkan seperti tas. Yang mana dengan tas ini kita bisa menyimpan banyak hal ya, mulai dari pena, buku, roll, dan lain-lain. Begitu juga dengan array. Kita bisa menyimpan banyak nilai. Yang sebelumnya kita mencoba untuk membuat sebuah variabel dan itu hanya bisa menyimpan satu nilai. Dan untuk array itu bisa memungkinkan banyak nilai ya. Jadi array itu adalah struktur data yang dapat menyimpan sekumpulan nilai dengan indeks yang terkait. Nah, di sini ya, untuk membuat array kita bisa gunakan ini katanya nih ya. Kita bisa membuat array menggunakan perintah array. Nah, bentuknya seperti ini. Ada key dan ada value, ya. Atau juga di sini di notes-nya kita juga bisa ya membuat array sintak yang short atau yang sederhana, yang pendek. Kita bisa mengganti array ini dengan kurung siku seperti ini. Kemudian keterangan yang cukup bagus juga di sini, katanya di sini ya, untuk elemen terakhir dari array, ini elemen terakhir. Katanya untuk koma di sini itu opsional. Nih, opsional ya. Jadi kalian boleh ketikkan ataupun tidak. Seperti ini seandainya ada array, ini tidak ada komanya di belakang. Atau seperti ini jika kalian tambahkan koma setelah angka 2 juga tidak masalah karena ini adalah opsional. Di sini sangat banyak sekali pembahasannya, nanti akan saya ringkaskan. Bagi kalian yang ingin membaca-baca ya silahkan kunjungi php.net/manual/in. Silahkan kalian bereksplorasi, baca-baca dan praktekkan satu persatu. Ya, ini sangat banyak sekali. Kalau kita bahas satu persatu mungkin videonya akan sangat panjang. Oke, kita akan coba praktekkan. Kita akan buka VS Code-nya. Kemudian saya ingin buat di sini satu file. Kita beri nama misalnya di sini array.php seperti ini. Kemudian kita akan buat tag pembuka PHP. Selanjutnya, ya, yang pertama, pembahasan pertama, ya, cara membuat array. Nah, ya, caranya itu ada dua. Yang pertama, misalnya seperti ini, kita ingin buat array hari ya, yang mana dia akan menyimpan nama hari-hari ya. Misalnya seperti ini. Cara yang pertama kita bisa gunakan fungsi array sendiri seperti ini. Ya, kemudian kita ketikkan nama hari di sini, Senin. Kemudian yang berikutnya kita koma, Selasa. Dan yang berikutnya kita koma, Rabu. Nah, seandainya kita ingin buat 3 elemen saja, ya, yang terakhir ini setelah Rabu, teman-teman boleh berikan koma ataupun tidak, itu tidak jadi masalah ya. Nah, sekarang ini cara yang pertama. Nah, untuk mengecek array ini, kita pastikan bahwa ini adalah array, kita bisa gunakan pardam. Seperti ini, pardam. Ya, kemudian hari. Kemudian selanjutnya titik koma. Nah, sekarang kita akan lihat apakah tipe data ini adalah array. Kita akan buka browser. Selanjutnya kita ketikkan di sini localhost dan kita akan masuk ke array. Nah, ya, di sini ada keterangan array yang mana memiliki 3 elemen ya.
Dan elemen itu sendiri bernilai string, ada yang namanya Senin, Selasa, dan Rabu. Ya, ini adalah array. Nah, ini adalah cara yang pertama untuk membuat array. Berdasarkan keterangan tadi, ya, sekarang ini kita komen terlebih dahulu, kita nonaktifkan. Cara yang kedua, kita bisa buat array seperti ini, sama dengan gunakan kurung siku. Kita bisa ketikkan di sini Senin, seperti itu. Kemudian, koma lagi, Selasa, kemudian yang berikutnya Rabu. Ya, nah ini sama saja. Kalau kita kembali ke browser, kita reload, nah ya hasilnya sama saja dengan sebelumnya. Nah, ini cara membuat array itu ada dua. Kemudian yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman, yang berikutnya, bagaimana cara menampilkan array ini ya ke layar. Kan kita tidak mungkin menggunakan pardam seperti ini. Pardam kita gunakan untuk mengecek datanya. Dan kalau teman-teman ingin mencetak, misalnya ingin mencetak Selasa ke layar, caranya seperti ini, kita bisa gunakan echo, misalnya seperti ini, hari. Nah, kalau seperti ini saja kita ingin lihat terlebih dahulu apa yang terjadi. Reload. Nah, ya, error. Nah, ini berarti kita tidak bisa menggunakan echo seperti yang sebelumnya. Nah, caranya kita harus tambahkan di sini yang namanya indeksnya. Indeks di array itu dimulai dari indeks 0. Ya, jadi 0 untuk Senin, 1 untuk Selasa, dan 2 untuk Rabu. Contoh di sini ketika kita ingin menampilkan Selasa, maka kita ketikkan 1. Sekarang kita akan lihat di layar, kita reload. Nah ya, muncul Selasa. Jadi kita bisa gunakan echo seperti ini, tapi teman-teman harus tambahkan indeksnya. Ini cara yang pertama, ya, cara menampilkan array. Kita buat di sini keterangan. Yang kedua, cara menampilkan array, ya. Teman-teman bisa gunakan echo, saya hapus ini. Atau yang kedua, kita bisa gunakan perulangan, ya. Kita bisa gunakan perulangan, ya. Bisa gunakan looping, ya. Di antaranya itu teman-teman bisa gunakan while, do while, kemudian for, dan for each. Ya, untuk for each kita belum belajar. Setelah kita belajar array, insya Allah nanti saya akan buatkan video tentang for each. Sekarang kita akan coba untuk menampilkan array menggunakan perulangan. Yang pertama kita akan coba untuk menggunakan for, ya, menggunakan for. Kita echo di sini H1 biar ada judulnya. H1, kemudian jangan lupa tag penutupnya H1 juga, dan kita buat di sini menggunakan for. Titik koma. Oke. Nah, di sini kita ketikkan for, kemudian buka kurung untuk ekspresinya, baru di sini kurung perawal seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya ingin tunjukkan satu fungsi terlebih dahulu. Ini saya komen terlebih dahulu. Saya ingin tunjukkan kepada teman-teman ada satu fungsi yang namanya count. Count di sini fungsinya untuk menghitung jumlah array. Misalnya seperti ini, saya ingin echo count, buka kurung, kita masukkan array hari tadi. Seperti ini, titik koma, ya, ini variabel hari yang berisi array, kita count, artinya kita hitung. Sekarang kita lihat terlebih dahulu di layar, seharusnya yang muncul adalah 3. Nah ya, 3, nih. Nah, sekarang kita telah mendapatkan jumlahnya, kita masukkan ke dalam variabel, misalnya di sini saya ingin beri nama panjang, seperti ini, ya. Jadi variabel panjang itu menyimpan jumlah array-nya. Kemudian kita aktifkan kembali perulangan for seperti ini, dan kita ketikkan di sini untuk ekspresi pertama seperti latihan sebelumnya kita gunakan variabel i saja sama dengan 0, kemudian titik koma. Selanjutnya variabel i, jika variabel i ya lebih kecil dari panjangnya seperti itu untuk ekspresi kedua, dan ekspresi ketiga kita coba untuk increment variabel i ini plus seperti ini. Nah, yang berikutnya sekarang kita ingin tampilkan echo, misalnya seperti ini. Kita bisa gunakan ini, hari, kemudian spasi, kita gunakan titik. Selanjutnya kita ketikkan di sini hari, dan kita gunakan seperti di atas ini, buka kurung siku seperti ini, dan kita ketikkan di sini i, ya, variabel i. Berarti ini akan dimulai dari 0. Selanjutnya titik, untuk menggabungkan string berikutnya kita coba gunakan br biar ada jarak. Selanjutnya titik koma. Nah, sekarang kita akan lihat terlebih dahulu dari perulangan for yang telah kita buat. Kita akan reload.
Nah ya, maka akan muncul hari Senin, Selasa, dan Rabu. Seluruh nilai yang ada di array kita tercetak ke layar ya. Nah teman-teman, sebagai tambahan ya, untuk mengecho string, kalian bisa gunakan kutip 1 seperti ini, atau kalian bisa gunakan kutip 2. Ya, seperti ini ya, saya contohkan. Echo, kutip 2, kalian ketikkan hari. Kelebihan kutip 2, kalian tidak harus menggunakan tanda titik untuk menggabungkan ya. Kalian bisa langsung ketikkan seperti ini, hari, kemudian i, kemudian kalian ketikkan langsung di sini br seperti ini. Kemudian titik koma. Ya. Nah, ini hasilnya sama saja. Sekarang kita coba reload, lihat. Nah, ya, sama saja. Nah, ini kalau kalian menggunakan kutip 2 seperti ini ya, tanpa harus memberikan tanda titik seperti ini. Ya. Nah, ini tidak harus. Kalian bisa langsung ketikkan variabelnya di dalam stringnya seperti ini ya. Ini kita kecilkan, kita akan gunakan H3 saja biar lebih kecil. Sekarang kita lihat terlebih dahulu perubahannya di layar. Nah ya, dia lebih kecil. Yang berikutnya kita akan coba menggunakan ya, while misalnya. Sebelumnya saya ingin echo di sini berupa hr biar ada garis nantinya. Selanjutnya kita akan buat perulangan while seperti biasa. Kita ketikkan variabel i yang kita assignment dengan nilai 0, kemudian titik koma. Selanjutnya kita ketikkan while, buka kurung untuk ekspresinya, dan kurung kurawal untuk statement nantinya. Dan di ekspresinya kita bisa ketikkan seperti ini, jika i ya kecil dari panjangnya tadi ini ya, panjang yang bernilai atau yang berisi dengan count hari ya, jumlah array-nya ya. Yang berikutnya kita bisa lakukan statementnya di sini. Kita bisa echo kutip 2 seperti ini, hari ya. Kemudian kita bisa ketikkan seperti ini, hari lagi seperti yang di atas ya. Kita ketikkan di sini variabel i dan kita bisa gabung dengan br. Kemudian titik koma. Selanjutnya jangan lupa untuk lakukan increment di variabel i seperti ini, titik koma. Nah, supaya ada beda, saya ingin tambahkan di sini sama dengan ya, biar beda dengan yang di atas. Sekarang kita akan lihat di layar. Reload. Nah ya, ini menggunakan for dan ini menggunakan while. Ya, kita bisa copy di ini untuk judulnya. Ya, menggunakan while seperti itu. Dan ini saya pindahkan ke bawah. Nah, kita lihat di layar kembali. Reload. Nah ya, ini menggunakan while. Lupa i-nya. Oke, yang berikutnya kita akan coba ya, kita copy saja ini untuk judulnya biar ada pemisah. Nah, sekarang kita akan gunakan do while. Kita akan gunakan do while ya, seperti ini. Nah, untuk membuat do while ya lebih kurang seperti while, yang berbeda hanya posisi ekspresinya saja. Kita buat di sini variabel i sama bernilai 0, kemudian titik koma. Selanjutnya kita ketikkan di sini do, buka kurung kurawal, di akhirnya baru kita ketikkan while. Ya, perbedaan while dan do while hanya di sini. Ya. Selanjutnya di do kita ingin echo hari, kita gunakan titik 2 biar ada beda dengan yang di atas. Selanjutnya saya ketikkan di sini hari, kemudian kita ketikkan i di sini. Dan kita akan ketikkan di sini kembali br seperti ini. Kemudian titik koma. Selanjutnya di ekspresinya kita bisa ketikkan seperti ini. Jika i ya kecil dari panjang seperti ini. Kemudian di sini titik koma. Dan jangan lupa di sini kita lakukan incrementnya seperti ini, i plus plus titik koma. Dan sekarang kita akan lihat di layar. Yang titik 2 itu do while, yang sama dengan itu while, yang tidak ada apa-apa itu for. Sekarang kita akan lihat, kita akan reload. Nah ya, ini do while. Artinya, untuk melakukan pencetakan, atau jika teman-teman ingin menampilkan nilai array, kita bisa menggunakan echo seperti ini, atau teman-teman menggunakan perulangan ya, while, do while, for, dan for each. Ya, ini nanti tergantung kondisi. Oke, yang berikutnya yang ingin saya tunjukkan kepada kalian, kita bisa menambahkan nilai atau data ke dalam array.
Kita coba komen terlebih dahulu agar tidak banyak code-nya, agar teman-teman tidak bingung ya. Saya komen terlebih dahulu dan kita tinggal atau kita sisakan yang for. Nah ya, oke. Sekarang kita ingin menambahkan, misalnya di sini kita telah memiliki 3 hari ya, Senin, Selasa, dan Rabu. Nah, bagaimana caranya ketika kita ingin menambahkan hari Rabu, Kamis, dan Jumat misalnya? Kita bisa lakukan hal seperti ini, hari. Kemudian jangan lupa buka kurung siku seperti ini. Kemudian sama dengan teman-teman ketikkan harinya. Kamis, kemudian titik koma. Sekarang kita akan lihat apakah Kamis ini bisa masuk ke dalam array hari ini. Kita lihat, reload. Nah ya, maka dia masuk. Nah, ini cara yang pertama untuk menambahkan array. Kemudian untuk menambahkan nilai array, kita juga bisa menggunakan fungsi yang namanya array push. Sekarang kita akan coba array push. Teman-teman ketikkan di sini array, kemudian underscore push seperti ini, kemudian buka kurung. Nah, kita akan ketikkan di sini pertama itu variabel harinya ini ya. Kita ketikkan di sini hari, kemudian koma, kemudian di sini kita ketikkan nilainya. Kita ingin ketikkan di sini Jumat seperti ini, kemudian titik koma. Nah, sekarang kita akan lihat apakah Jumat ini akan masuk juga ke dalam variabel hari ini. Kita akan lihat reload. Nah ya, Jumat juga akan masuk ke dalam variabel hari. Jadi itu ada 2 cara. Teman-teman bisa gunakan penulisan seperti ini ya, atau teman-teman bisa gunakan array push untuk menambahkan nilai ke dalam array yang telah kita buat. Yang selanjutnya yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman yaitu pembagian array. Ya, ada beberapa jenis array. Yang pertama itu namanya array index ya. Yang kedua itu namanya array asosiatif. Dan yang ketiga ya, yang ketiga itu namanya array multidimensi. Ya, ini ketiga jenis array yang ada. Yang pertama telah kita praktekkan ya, bentuk penulisannya itu seperti ini ya. Ketika kita membuat array seperti ini adalah contoh array index karena dia akan otomatis memberikan indeks. Nah, untuk asosiatif itu seperti apa? Di sini ada contohnya, kita akan lihat ya. Nah ya, untuk seperti ini namanya array asosiatif. Yang mana untuk memberikan nilai atau value kita menggunakan ini sama dengan kemudian besar dari. Ya, ini untuk memasukkan nilainya seperti ini ya. Kita akan contohkan. Kita akan buat satu array lagi. Misalnya kita ingin buat di sini person misalnya, yang mana dia akan berisi array seperti ini. Kemudian di sini saya buat titik koma. Kita bisa lakukan hal seperti ini ya, agar dia tidak menjadi satu baris. Saya bisa ketikkan seperti ini, nama, kemudian kita gunakan sama dengan besar dari untuk memasukkan nilainya. Kemudian di sini kita bisa ketikkan value-nya, diskal misalnya, kemudian koma untuk elemen berikutnya. Selanjutnya kita ketikkan di sini umur, kemudian kita berikan nilai misalnya 30, kemudian koma kembali. Selanjutnya kita ketikkan di sini alamat, ya. Kita ketik di sini misalnya Pekanbaru. Nah, untuk yang terakhir teman-teman boleh ketikkan koma seperti ini ataupun tidak. Itu sama saja ya, karena dia bersifat option. Kita akan coba tampilkan echo. Kita ketikkan di sini person. Ya, kemudian jangan lupa di sini buka siku ya, seperti itu. Nah, apa yang akan kita ketikkan di sini ya? Kalau teman-teman langsung ketik misalnya ketika kita ingin menampilkan nama teman-teman ketik 0, nah itu tidak akan bisa untuk array asosiatif. Sekarang kita akan lihat apa kira-kira pesan yang dimunculkan. Kita reload. Nah ya, error katanya undefined ya, tidak dikenali array key 0. Nah, itu dia. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa ketikkan di sini key-nya. Apa key-nya? Nah, ini yang akan menjadi key-nya. Teman-teman bisa ketikkan di sini nama misalnya seperti ini. Itu yang muncul seharusnya adalah miskal. Sekarang kita akan lihat di layar. Reload. Nah, ya, muncul. Yang muncul adalah miskal. Ya, ini adalah contoh array asosiatif. Nah, satu lagi yang ingin saya tunjukkan kepada kalian, bagaimana sih contohnya array multidimensi? Contohnya seperti ini. Kita akan echo di sini HR biar ada jarak. Kemudian kita akan buat array multidimensi. Sebagai contoh kita buat variabel matrik misalnya. Kemudian di dalam variabel matrik kita ingin buat
array seperti ini, kemudian titik koma di sini. Nah, di dalam array kita ingin buat array lagi. Jadi array di dalam array itu dinamakan array multidimensi. Kita ingin buat misalnya seperti ini, array yang mana nilainya 1, 2, 3 ya. Koma. Dan kita buat array lagi. Saya ingin berikan nilai misalnya 4, 5, 6. Kemudian yang berikutnya kita buat array kembali dan kita ketikkan di sini 7, 8, 9 ya. Kita telah memiliki satu array, yang mana satu array ini di dalamnya itu ada 3 array. Nah, ya bagaimana caranya ketika kita ingin mencetak angka 6 misalnya. Nah, itu bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Teman-teman bisa echo, kemudian variable matrix yang berikutnya ini. Kalau ini berarti posisinya sekarang adalah di indeks ke-1. Ya, ini indeks 1, ini indeks 0, 1, dan 2. Kalau kita ingin 6, berarti ini sekarang posisi array ini itu di indeks pertama. Nah, yang berikutnya, kita ingin menampilkan 6. 6 ini berada di posisi 0, 1, 2. Berarti kita ketikkan di sini 2. Dan sekarang, titik koma, dan kita akan lihat di layar. Reload. Nah, maka akan muncul 6. Ya, ini adalah contoh array multidimensi. Ya. Ya, itu mungkin teman-teman untuk pertemuan kali ini kita telah membahas cukup banyak masalah array. Nantinya di dalam materi berikutnya kita juga akan sering ketemu dengan yang namanya array ini. Kesimpulan ya, yang pertama kita bisa buat array dengan menggunakan fungsi array seperti ini, ya, atau teman-teman bisa gunakan kurung sikus seperti ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika teman-teman ingin menambahkan nilai array, teman-teman bisa ketikkan seperti ini nama variabelnya, kemudian kurung sikus seperti ini, dan teman-teman ketikkan nilai apa yang ingin teman-teman tambahkan ke dalam array. Atau cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan array push ketika ingin menambahkan nilai baru ke dalam array yang telah kita buat. Seperti ini caranya. Ya. Kemudian, jika ingin menampilkan array, teman-teman bisa gunakan echo, tetapi harus menyebutkan indeksnya atau key-nya seperti ini. Atau kita bisa menggunakan perulangan ya, mulai dari while, do while, for, dan for each. Seperti yang telah kita praktekkan. Kemudian, array itu memiliki 3 kategori ya, atau 3 jenis. Ada yang namanya array index yang seperti ini, ya, yang mana dia akan menghasilkan indeks yang dimulai dari 0. Ada juga yang namanya array asosiatif, yang mana untuk key-nya itu menggunakan nama seperti ini ya, nama, umur, string ya, tidak menggunakan indeks. Itu namanya array asosiatif. Ada juga yang namanya array multidimensi. Untuk array multidimensi itu artinya array di dalam array. Ya, mungkin juga di dalamnya masih ada array. Ya, itulah yang namanya array multidimensi. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Ya, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like dan subscribe sebagai dukungan terhadap kami. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.